Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini, sudah siang ya, jam 10, kita bisa istiqomah untuk mengadakan kajian rutin Ahad pagi ini, yang kali ini insyaallah akan diisi oleh Ustadz Iqbal Muammar melanjutkan materi yang telah kita pelajari, yaitu risalah 6 peristiwa penting dari sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk kali ini kita akan memasuki bagian terakhir, yaitu bagian ke-6 ya. Jadi sebelum mulai kami review sedikit ya. Sebetulnya kalau dibikin kuis bisa nih ya, ditanyakan, tapi hadiahnya nggak siap ini. Ini kami review aja biar agak ringkas ya. Yang pertama yaitu peristiwa pertama, bahwa kaum Quraisy pada waktu Nabi diutus, kondisinya adalah banyak di antara mereka yang melakukan dosa, minum-minuman, berzina, minum khamar, berjudi, dan macam-macam. Dan juga mereka beribadah, ada yang haji dan lain-lain, akan tetapi ibadah mereka itu dicampuri dengan kesyirikan. Namun pada saat itu dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama kali adalah dakwah tauhid, atau mengajak untuk meninggalkan kesyirikan. Walaupun banyak kemaksiatan apa saja, tapi yang paling pertama didakwahkan adalah memberantas kesyirikan. Kemudian yang kedua, yaitu ketika Rasulullah berdakwah tauhid atau mengajak meninggalkan kesyirikan, orang-orang Quraisy itu tidak serta-merta memerangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan mereka itu kepengenlah, jadi mengikuti ajaran tauhid dan meninggalkan kesyirikan. Akan tetapi ketika sudah masuk Rasulullah menyampaikan ayat-ayat bahwa yang mereka lakukan itu adalah suatu kebodohan atau suatu yang tidak masuk akal, barulah mereka menentang dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setelah mendakwakan bahwa menyembah berhala itu orang bodoh, atau menyembah berhala itu banyaklah hujah-hujah di Al-Quran yang mengatakan itu tidak masuk akal, itu baru mereka menentang. Kemudian yang ketiga, jin atau setan itu menyusupi ayat-ayat yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikenal dengan peristiwa Ghoroniq. Masih ingat gak? Nah, nanti kalau nggak ingat ya direview lagi atau dengarkan kajian lagi di YouTube yang sudah diupload. Kemudian kisah yang keempat yaitu kisah Abu Thalib. Abu Thalib yang sampai meninggalnya beliau tidak masuk Islam, padahal beliau sangat membantu dakwah dan membela dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kelima yaitu peristiwa hijrah, di mana sebagian dari sahabat kaum muslimin
itu yang tidak ikut berhijrah atau masih tinggal di Mekah, kemudian ketika terjadi perang mereka terbunuh oleh kaum muslimin sendiri. Nanti kisahnya bisa diulang lagi. Nah, sekarang yang terakhir yaitu peristiwa yang keenam. Tapi sebelum masuk ini mungkin Ustadz Iqbal mau memberi muqaddimah terlebih dahulu. Monggo Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulina al-mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Jamaah muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa kembali dimudahkan oleh Allah untuk bermajlis ilmu akidah ataupun tauhid dengan panduan kitab Risalah, sebuah catatan ringkas sittatu mawadhi', jadi 6 poin minas sirah dari perjalanan kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan hari ini kita masuk ke poin yang terakhir. Di dalam poin ini kita akan mengetahui bagaimana konsekuensi dari syahadat kita wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Meskipun tetap sangat erat kaitannya dengan syahadat alla ilaha illallah. Dan banyak orang yang salah di dalam mengilmui, dalam memahami konsekuensi syahadat ini. Maka kalau kata para ulama, kalau pengen lihat ilmu itu terbaik adalah ilmu apa, maka ada prinsip syaraful ilmi bisyarafil ma'lum. Mulianya ilmu dengan kemuliaan objeknya. Syaraful ilmi bisyarafil ma'lum. Ya, jadi mulianya ilmu dilihat objeknya. Ya. Maka kalau belajar tauhid, belajar akidah, belajar iman, objeknya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengenal Allah. Hamba sedang mengenal Robnya. Maka ilmu yang tidak ada tandingannya yang ini. Ya, ilmu yang bisa mengarahkan kita menuju hidayah. Maka setan pun tidak akan tinggal diam karena ini ilmu yang paling mulia. Makanya nanti ke bawah ngikut. Ya. Setelahnya ada ilmu tafsir. Tafsir membahas apa? Firman Allah, ucapan-ucapan Allah. Di atasnya kan kita mengenal rububiyah Allah, uluhiyah Allah, asmaul husna atau asma dan sifatnya. Nah, ini ilmu yang paling tinggi. Sehingga ketika orang meremehkan, yang terjadi pada dirinya tersusupi syubhat. Dan ini penyakit dari dulu sampai sekarang. Tidak ada resep yang paling manjur kecuali belajar, kecuali duduk di majelis ilmu. Kalau hanya ikut-ikutan, syubhat tidak mungkin terangkat. Kalau hanya berbekal broadcast, potongan ceramah tidak mungkin bisa terangkat. Syubhat obatnya yaitu dengan taksili. Kita menuntut ilmu secara bertahap dari dasar
dari yang paling muda ke jenjang berikutnya, ke jenjang setelahnya. Nah, insya Allah sebentar lagi kita akan tahu apa syubhat yang ada di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi rahimahullah terkait dengan orang-orang yang awalnya memiliki syahadat tapi dinilai syahadatnya gugur, bahkan masuk dalam kategori murtad. Cuma kita tidak akan bermudah-mudahan selagi kita hanya warga masyarakat biasa. Wallahu a'lam bissawab. Ini sebagai muqaddimah kajian kita pada pagi hari ini. Bismillah, saya bacakan ya. Itu bisa silakan disimak. Peristiwa yang keenam yaitu kisah kemurtadan setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang mendengarnya, maka tidak akan tersisa di dalam hatinya sebiji zarah pun syubhat yang dilontarkan oleh para setan yang orang-orang menggelari ulama. Syubhat itu adalah ucapan mereka bahwa perbuatan ini memang kesyirikan, namun mereka masih mengucapkan la ilaha illallah, dan siapa saja yang sudah mengucapkannya maka dia tidak bisa dikafirkan dengan sebab apapun. Yang lebih besar daripada itu adalah penegasan mereka bahwa orang-orang Badui tidak melakukan sehelai rambut pun amalan-amalan keislaman, akan tetapi mereka mengucapkan la ilaha illallah. Jadi hanya dengan kalimat ini mereka termasuk penganut ajaran Islam. Islam mengharamkan harta dan darah orang-orang Badui, padahal mereka mengakui bahwa mereka meninggalkan seluruh amalan Islam. Mereka mengetahui bahwa mereka mengingkari hari kebangkitan dan mereka mengolok-olok orang yang menetapkan hari kebangkitan. Sikap mereka yang lebih memuliakan agama leluhur mereka yang menyelisih agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdalih dengan ini semua, para setan yang sangat durhaka lagi jahil itu menegaskan bahwa orang Badui itu telah berislam, walaupun semua sikap itu masih bercokol pada diri mereka dengan alasan mereka mengucapkan la ilaha illallah. Konsekuensi ucapan mereka ini berarti orang-orang Yahudi pun berislam karena mereka juga mengucapkannya. Bahkan kekufuran orang Badui lebih parah daripada kekufuran orang Yahudi berkali lipat. Yang aku maksudkan adalah orang-orang Badui yang memiliki sifat yang telah kami sebutkan. Cukup, Dok. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, poin yang terakhir adalah al-mawdhi'us sadis, qissatur riddah. Kisah murtadnya beberapa masyarakat Jazirah Arab. Ya, riddah itu murtad. Murtad itu berarti awalnya muslim atau muslimah. Ya, bukan dari orang yang kafir, bukan dari orang yang musyrik kemudian bersyahadat, enggak. Ini awalnya ahlus syahadah. Tapi sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam mereka meninggalkan agama ini dengan berbagai macam bentuk. Ya. Maka disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, faman sami'aha thumma baqiya fi qalbihi mithqalu dzarrah. Jadi siapa saja yang mendengar kisah wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, makanya kita itu dilarang sombong, Mas. Ya, di zaman Nabi wafat
itu sekelas sahabat saking sedihnya, saking stresnya ditinggal Nabi, itu sampai di level mereka nggak yakin Nabi itu meninggal. Dan perwakilannya bukan sembarang sahabat, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Beliau sampai mengeluarkan pedangnya. Faman qala anna nabiyya mat fa'adribu unuqahu. Siapa yang berkata bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal, maka aku akan patahkan lehernya. Dibunuh. Umar itu nggak usah bawa pedang, itu sudah medeni, Mas. Sudah menakutkan. Apalagi ini ngeluarin pedang. Ya. Ini sahabat. Saking cintanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga ketika dikabari Nabi wafat itu nggak yakin kalau beliau telah meninggal dunia. Sampai datang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, yang bisa mengembalikan keimanan sahabat yang awalnya goyah setelah masuk kamar putrinya sendiri yaitu Aisyah, karena jasad yang mulia Rasul sallallahu alaihi wasallam berada di sana. Maka Abu Bakar mencium wajah Nabi dan keluar berpidato di hadapan para muslimin. Faman ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Siapa yang selama ini beribadah ibadahnya kepada Nabi Muhammad, maka ketahuilah Nabi Muhammad sudah wafat. Gak percaya, aku roh dewe, saya sudah masuk ke dalam kamar putriku. Nabi itu sudah gak ada usianya, Nabi sudah wafat. Tapi kalau selama ini kalian beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah itu maha dan zat yang maha hidup dan tidak akan pernah mati. Itu Umar mendengar, ya, itu sampai goyah tangannya, pedangnya pun jatuh. Apalagi ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menyampaikan beberapa ayat terkait dengan ayat-ayat wa ma kana Muhammadun illa rasul. Ya, tidaklah Nabi Muhammad melainkan hanya di antara salah seorang rasul yang Allah telah mengirimkan mim qablihir rusul, sebelum beliau utusan-utusan yang lain. Apa kalau kemudian di antara rasul itu meninggal, inqalabtum ala aqabikum, kalian akan berpindah, bergeser keimanan dan ketaatan kalian. Kata Umar bin Khattab, Masya Allah, Abu Bakar telah menguatkan kami seakan-akan kami baru mendengar ayat itu hari ini. Padahal mereka kan sudah mendapatkan jauh-jauh hari. Cuma ini fakta yang ada, hari itu adalah hari wafatnya Nabi. Ya, ayat itu terkesan, oh ya betul. Allah sudah menghabari bahwa setiap utusannya pun juga akan diwafatkan. Sekarang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu sahabat yang di Madinah. Mereka adalah sebaik-baik masyarakat. Lah bagaimana yang di luar Madinah? Itu masalah. Ya, maka tidak akan tersisa di dalam hatinya sebiji dzarrah pun syubhat. Terjadi itu. Masyarakat-masyarakat pinggiran dari Jazirah yang akhirnya berbekal, ini landasan terkuatnya adalah hasad qabaili, hasad kesukuan. Ya, jadi murtadnya itu ada latar belakangnya.
Ini pentingnya menjaga keikhlasan dalam iman. Karena muslimin ketika sudah mulai jaya di Madinah, bahkan pasca perang Ahzab, ya, perang Khandaq, itu muslimin di Madinah sudah dikenal masyarakat yang sangat kuat. Kenapa? Bayangan mereka sekutu antara Yahudi dengan Mekah musyrikinnya berkolaborasi untuk mengalahkan muslimin Madinah gagal. Berarti muslimin sudah kuat. Maka ketika Rasul mengirimkan pasukan ke kabilah A, ke kabilah B, C, D, itu mudah sekali mereka masuk Islam. Ya, daripada bayar jizyah, daripada diperangi, ya, mending masuk Islam. Yaitu banyak mereka itu nggak belajar Islam, ya. Sehingga ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, mereka mulai kelihatan belang-belangnya. Ya, antar suku kami lebih baik, ya. Kami bisa lebih baik di antara suku yang lain. Ya. Makanya kami punya kekuatan, terlebih ketika mereka punya kedekatan dengan dua negeri adidaya saat itu, Romawi dan Persia. Pokoknya kabilah-kabilah yang punya kedekatan Romawi Persia itu kebanyakan yang murtadnya. Kenapa? Karena punya dekingan. Kalau kemarin mereka tahu muslimin dengan kepemimpinan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sangat kuat. Bahkan Romawi pun dalam perang Mu'tah kalah, kan gitu. Kabur duluan sebelum perang. Ya, dalam perang Yarmuk, mohon maaf. Perang Tabuk. Nah, sekarang Nabi sudah wafat, makanya mereka kelihatan itu. Yang Islamnya cuma Islam KTP, kelihatan. Maka muncullah kemudian yang ngaku jadi nabi. Muncullah orang yang gak mau sholat. Muncullah sekelompok yang enggan bayar zakat. Bahkan sampai ada yang tidak meyakini hari akhir. Ini kan jenis kemurtatan semua. Kalau sudah tidak meyakini salah satu dari rukun Islam, apa sebutannya? Murtad. Mereka anggap sholat ya selagi Nabi hidup, zakat selagi Nabi hidup, ya. Hari kebangkitan ya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, ya. Dan yang paling besar syubhatnya adalah syubhat munculnya nabi-nabi palsu. Dan perwakilannya adalah Musailamah Al-Kadzab. Meskipun secara aksen yang benar itu Musailimah, tetapi kita untuk memudahkan pemahaman orang Indonesia, saya pakai Musailamah enggak masalah. Ya. Musailamah Al-Kadzab itu syubhat terbesar pasca wafatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena dia mengaku nabi, penerus Nabi Muhammad, bukan bikin agama baru. Ya, jadi hanya meneruskan. Ini catatannya ya, bukan bikin agama baru. Nanti sebentar lagi saya sampaikan kronologinya. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu ketika diperintahkan oleh Abu Bakar As-Siddiq memerangi nabi palsu Musailamah,
Beliau sendiri mengatakan perang yang dirasa paling mencapekkan, melelahkan, ini perang Yamamah. Perang Yamamah itu perang melawan Nabi palsu, Musailamah. Itu kata Khalid bin Walid. Padahal beliau sudah menjadi panglima muslimin dari beberapa pertempuran. Dan setelahnya mengalahkan Persia dan Romawi. Tapi beliau bilang paling capek perang melawan nabi palsu. Tahu alasannya kenapa? Peperangan yang lain musuhnya banyak nggak masalah. Peralatan perang musuhnya lebih proper nggak masalah. Karena setidaknya mereka tetap musuh Islam dan jelas-jelas musuh. Musyrikah, kafirkah? Tapi dalam perang Yamamah, Khalid bin Walid berhadapan dengan pasukan yang didoktrin oleh Musailamah al-Kadzab, itu juga dengan jihad fisabilillah. Khalid dengan pasukannya takbir, kono musuh yo takbir, Mas. Karena musuh yang dihadapinya itu juga yakin ini perang jihad fisabilillah. Kalau sama musuh kafir, musuh musyrik, Khalid tahu mereka itu perang untuk hidup. Jadi masih ada rasa ketakutan, kepengecutan, itu masih ada dalam jiwa mereka. Lala iki enggak, Mas, podo golek surga nih. Ya, makanya capek betul Khalid itu. Nah sekarang gimana? Musailamah bilang, ya aku ini penerus Nabi Muhammad. Ya, jadi kalau kalian ikut berarti ya dapat surga sebagaimana surga Nabi Muhammad. Berarti sekarang kalau kita perang hitungannya juga jihad fisabilillah. Didoktrin gitu. Akhirnya mereka juga semangat. Ya, melelahkan memang. Syubhat itu melelahkan. Maka kalau hari ini mungkin nggak berani ngaku nabi palsu, ya, atau nabi lah penerus Nabi Muhammad, ya, ngeluarkan kitab yang lain selain Al-Quran, tapi kan dengan narasi-narasi waliullah, kekasih Allah, bisa berjumpa dengan Nabi setiap malam, mendapatkan syariat dari Nabi Muhammad atau Allah dalam mimpi, disampaikan kepada kaum muslimin. Itu namanya syubhat, Mas. Ya, karena nggak berani kalau langsung ngaku Nabi, nggak berani, konangan sama MUI. Tapi kalau dengan tetap membawa Islamnya, membawa syariatnya, ya, membawa dalam tanda petik kesolehannya, kedermawanannya, kemudian ngaku bahwa saya ketemu dengan wali-wali Allah generasi dahulu, kemudian pesan A, pesan B disampaikan kepada umatnya, oh banyak yang percaya. Ya. Kalau kita luruskan, hari ini mereka sudah tahu bahasanya memang jalan kita beda. Ya, jalan kita beda. Sudah, aku ini Islam dengan torikotku, jangan halang-halangi, ya, dan jangan disalah-salahkan. Lek kowe pengen beragama sesuai dengan agamamu, ya sudah silahkan. Sesuai dengan madhabmu silahkan. Saya yakin dengan torikotku inilah jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka melelahkan, Mas. Ya, melelahkan. Maka kemarin itu saya kajian, ada yang bertanya, Ustadz, kenapa ya kalau kita saksikan mu'allaf itu lebih cenderung bisa beragama, lebih istiqomah dibandingkan
muslim keturunan? Saya jawab, ya sebetulnya nggak mending, karena ada barometernya, belajar atau tidak. Mu'alaf karena mungkin ngerasa dirinya puluhan tahun tersesat, baru mendapatkan hidayah, kalah dengan teman-temannya muslim yang lain, akhirnya ngejar dengan apa? Belajar. Maka mereka lebih unggul kelihatan. Tapi kalau mu'alaf gak gelem ngaji, sepodo ae. Sama muslim keturunan pun karena berbekal muslim keturunan akhirnya gak gelem ngaji, ya gak mau berilmu, ya akhirnya podo wae. Beragama gak jauh beda dengan leluhurnya atau nenek moyangnya. Tapi kalau muslim keturunan seperti kita, tapi mau belajar, ya tetap beda. Ada sisi keunggulan dan keutamaannya. Karena yang membedakan di sini. Ya, masyarakat Bani Hanifah itu masyarakatnya Musailimah Al-Kadzab, ya, itu orang-orang yang memang lebih cenderung ketokohan daripada menyerap ilmu. Yang menyerap ilmu hanya sebagian kecil saja. Contohnya ada sahabat yang mulia Tsumamah bin Utsal radhiyallahu anhu. Itu dari sukunya Nabi palsu ini. Tapi karena beliau sudah berusaha berdakwah. Tapi kalah tenar, kalah ketokohan, kalah masa, kalah duit, ya. Maka Tsumamah bin Utsal akhirnya menyerahkan kepada Abu Bakar As-Siddiq, mungkin memang harus diperangi. Dan Abu Bakar As-Siddiq keputusan terakhirnya adalah memeranginya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, jangan salah sangka bahwa masyarakatnya Musailamah Al-Kadzab itu enggak paham la ilaha illallah. Mereka juga mengucapkan la ilaha illallah. Cuma ada syariat baru, yaitu dengan munculnya nabi penerus Nabi Muhammad, yaitu nabi palsu Musailamah. Ya, maka hari ini jangan tertipu hanya dengan la ilaha illallah saja. Betul, kita muliakan lafal tauhid itu. Tapi bagaimana kita memuliakannya? Ya kita konsekuensi dengan lafal itu. Lah kalau ada orang mengucapkan la ilaha illallah tapi 20 tahun ranate sholat, Mas, dan tahu sholat itu wajib hukumnya, ya, ngucapin la ilaha illallah mudah dengan lisannya, tapi rukun Islam tidak pernah dikerjakan. Ya mosok kemudian kita bilang oh dia muslim sejati, ya. Kalau kita pretili kita bilang dia muslim bagian apanya? Ya pernah mengucapkan la ilaha illallah. Tapi iman kan gak cuma di lisan. Iman itu mulai dari hati, lisan, dan perbuatan. Nah, kita hukumi zahirnya berarti. Cuma kalau kita pengen mengeluarkan statement, dihukum, dicambuk, bahkan dibunuh, itu bukan wilayah kita. Itu wilayah waliyul amr dalam kepemimpinan syariat Islam. Ya, jadi kita menghukumi sebagaimana zahirnya. Kalau Abu Bakar, beliau pemimpin setelah Rasul. Jadi kalau memerangi nabi palsu, ya hak beliau, dan ini yang benar. Ya, jadi tugas kita sampai sejauh ini ya memang hanya berdakwah, mengajak dan meluruskan. Orang syahadat tapi kok ternyata melakukan kekufuran, kalimat kesyirikan, perbuatan syirik, ya mau nggak mau syahadat la ilaha illallahnya gugur. Mau tobat ya ulang lagi, tapi belajar lagi terkait dengan iman dan Islam. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Keterangan berikutnya sebelum kita pindah alinea, saya jelaskan.
Musailamah Al-Kadzab itu hidup di zaman Rasul. Bahkan usianya lebih tua daripada Nabi. Karena Musailamah itu dibunuh di perang Yamamah itu 150 tahun umurnya. Padahal peristiwa terbunuhnya Musailamah 2 tahun setelah Abu Bakar kurang lebihnya menjabat. Tahun pertama lah ya. Berarti kan kurang lebih 2 tahun setelah Rasul SAW meninggal dunia. Rasul wafat usia berapa? 63 tahun. Musailamah mati 150 tahun umurnya. Berarti ketika Nabi berdakwah itu kan Musailamah umurnya wis 100. Ya kan? Sudah lebih tua. Maka ketika Rasul SAW berdakwah, mengirimkan dutanya ke wilayah-wilayah Jazirah termasuk ke Bani Hanifah. Bani Hanifah sukunya Musailamah, ya, dari wilayah Najd ke timur lagi. Bukan sukunya Imam Abu Hanifah, bukan, beda. Ya, ini Bani Hanifah yang masih ada di wilayah Saudi Arabia hari ini. Musailamah itu membalas dan mengirimkan surat dakwahnya Rasul SAW dengan 2 utusan. 2 utusan. Suratnya gini bunyinya. Min Musailamah Rasulillah ila Muhammad Rasulillah. Kurang ajar gak ini, Mas? Itu suratnya. Dari Musailamah, utusan Allah diperuntukkan kepada Muhammad yang juga utusan Allah. Kurang ajar gak ini, Mas? Kurang ajar. Maka surat berikutnya isinya gini. Innaka nisfal ardi kamalana nisfahu. Engkau itu punya separuh bumi dan aku punya separuhnya. Bahasa kiasannya gitu kan. Ya, jadi kamu itu kalau punya wilayah dunia itu Muhammad untuk separuh, aku separuh nih. Kita bagi roto wae. Jadi gitu loh maksudnya. Ya. Jadi jadikan aku bagian dari persekutuanmu di dalam risalah Tuhanmu. Jadi Musailamah itu berharap kalau Nabi wafat, Nabi sudah bilang sepeninggalku yang melanjutkan risalah kenabian adalah Musailamah. Pengennya gitu. Dan perlu engkau ketahui bahwa di belakangku ada 100.000 umat. Maksudnya apa? Mereka itu patuh semua kepadaku. Ya, kalau aku muslim, mereka bisa muslim semuanya. Ya. Jadi kalau mereka patuh kepadaku, kalau engkau setuju, maka sahabatmu kan semakin banyak. Tambah 100.000 menungsone. Maka kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada 2 duta yang membawa suratnya Musailamah, kamu beriman kepadaku atau tidak? Kata 2 orang utusan Musailamah, iya, kami beriman kepada Allah dan kami juga bersaksi bahwa engkau ada utusan Allah. Berarti punya syahadat apa enggak ini? Punya syahadat. Rasul tanya lagi, lelek tokohmu wi, pemimpinmu Banu Hanifah Musailamah, mbok yakini jadi nabi juga? Iya, kami juga bersaksi bahwa Musailamah bagian dari kenabianmu. Apa terus Rasul SAW sampaikan? Kalau seandainya tidak ada larangan di dalam mendolimi duta, dari dulu sampai hari ini itu
fikih bukan hanya fikih Islam. Ya, militer internasional itu namanya duta tidak boleh dibunuh. Nggak boleh dizalimi. Dan Islam menyetujui itu. Maka Rasul menyampaikan, kalau seandainya tidak ada hukum duta itu dilarang dizalimi, maka kalian berdua bakal dipancung. Kenapa alasannya? Murtad. Murtadnya di bagian mana? Meyakini ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau bersabda, "Faman baddala dinahu falyuqtal." Siapa yang mengganti agamanya, maksudnya apa? Murtad. Maka hukumannya adalah dibunuh. Ini hukum Islamnya. Ya, cuma yang bunuh siapa? Ya waliul amr, nggak sembarangan. Dan Rasul saat itu pemimpinnya. Tapi karena Rasul masih menghargai hukum internasional hari itu, bahwa duta nggak boleh dibunuh, maka Rasul masih memaafkan. Tapi tetap benci perbuatannya, karena tetap murtad mau nggak mau. Maka kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meminta Ali menuliskan balasan suratnya. Apa balasannya? Min Muhammad, dari Nabi Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala, ila Musailamah al-Kadzdzab. Ini gelar pertama Musailamah digelari pendusta alias nabi palsu dari balasannya surat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya Musailamah yang dikenal dengan Musailamah Bani Hanifah. Ya, kepala suku dari Bani Hanifah. Ini pertama kali disebutkan balasan suratnya Nabi untuk Musailamah sang pendusta. Ya, nabi palsu. Kemudian beliau jawab bantah itu. Fa innal ardha lillah. Sesungguhnya bumi ini milik Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada siapapun itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Wassalamun ala manittaba'al huda, dan keselamatan bagi siapa saja yang mau mengikuti petunjuk dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Lihat, surat Nabi tidak dimulai dengan assalamualaikum. Karena Nabi sudah memutuskan ini orang murtad, bukan saudara lagi. Ya. Berarti sebelumnya Bani Hanifah ahlus syahadah apa enggak? Ahlus syahadah. Tapi surat balasannya Nabi mengucapkan salam yang ditiru nantinya oleh Khalid bin Walid di dalam menyurati Romawi dan Persia ketika mau perang. Ya, suratnya dimulai dengan salamun ala manittaba'al huda, keselamatan bagi yang mau mengikuti hidayah Allah, yang mau beriman, yang mau bersyahadat, yang mau bertauhid, nah itu baru kita salami assalamualaikum, karena saudara. Kalau bukan karena Islam, karena assalamualaikum itu doa, maka nggak perlu diselamati. Bahkan kalau kita diucapkan salam, apa ajaran Nabi kepada Aisyah radhiyallahu anha? Kata beliau, jawablah assalamu alaikum, kecelakaan bagi kalian, karena nggak mau beriman. Paham sampai sini? Ya, maka bercerminlah, kita ini siapa? Ya, kok bermudah-mudahan trimo ketua RT wae lho. Ya, buka rapat RT salam kabeh dienggo. Assalamualaikum, salam sejahtera, apa meneh? Sing wong siang wis ra mudeng saya rapal lho. Ya. Trimo kepala RT wae. Ya kan, ngucapin salam kepada seluruh masyarakat yang punya keyakinan agama. Enggak seperti itu kalau kita muslim. Antumul a'laun, kata Nabi. Kalian itu mulia, tinggi, enggak bisa direndahkan.
Kepada saudara seiman kita ucapkan assalamualaikum. Tapi kepada non muslim jangan diselamati. Ya, punya harga diri. Rasul aja tahu Musailamah mendeklarasikan nabi palsu, sudah nggak ada assalamualaikumnya lagi. Padahal masih ada la ilaha illallahnya itu. Masih meyakini nabi itu utusan Allah. Cuma ada tambahannya, buntutnya selanjutnya dia. Ya, maka Rasul SAW mengirimkan satu sahabat untuk kemudian membawa surat itu, dan di hadapan Musailamah dibaca surat itu. Musailamah marah sekali dan akhirnya membunuh, bahkan mencincang sahabat ini, sehingga sahabat ini mendapatkan kesyahidan. Gimana? Fair nggak ini? Nggak fair. Cuma Rasul SAW sebelum menghukumi Musailamah, beliau kemudian sakit keras sampai wafat, makanya kemudian dilanjutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi Nabi itu sudah mendapatkan mimpi, artinya mendapatkan wahyu. Beliau ceritakan kepada sahabat yang lainnya. Nah, syariat hari itu kan sudah nyaris komplit kan. Tinggal diturunkannya Al-Maidah ayat 3. Artinya sudah ada hukum laki-laki dilarang memakai emas. Nabi itu bermimpi diberi 2 gelang emas yang harus beliau pakai di kedua tangannya, sallallahu alaihi wasallam. Beliau nolak di mimpi itu, tapi terus gelang itu memaksa untuk dipakai di tangannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan berhasil. Sampai Rasul akhirnya dengan sekuat tenaga melepaskan kedua gelang emas itu. Maka beliau sampaikan kepada sahabat bahwa telah muncul nabi palsu 2 orang. Yang satu Musailamah Al-Kadzab, yang satunya di Yaman, di daerah Son'a, namanya Al-Aswad Al-Insi. Ya, semua nanti diperangi. Muncul lagi di zaman Abu Bakar, tambah Tulaihah Al-Azadi dari Bani Asad, cuma nanti sempat tobat. Ya. Jadi muncul nabi palsu itu, beritanya semenjak Rasul SAW menjelang wafat. Ya, dan mereka dan kaumnya bukan orang yang sama sekali tidak mengenal Islam. Mereka ahli syahadat awalnya, tapi karena mengikuti nabi palsu, bersyariat sesuai dengan tokoh nabi palsu ini, maka la ilaha illallahnya gugur. Ya. Ya, sebagaimana orang Badui di sini sebutkan, ketika punya syahadat tapi tidak pernah melakukan konsekuensi dari keimanan. Sholat nggak pernah, puasa nggak pernah, ya, kemudian punya kemampuan untuk haji nggak mau, ibadah-ibadah yang lainnya, zikir, doa juga nggak mau, maka orang seperti ini ya nggak bisa disebut sebagai ahlul Islam. Orang Badui yang seperti ini, mereka lebih parah daripada Yahudi. Ya, kenapa? Karena Yahudi itu setidaknya masih komitmen dengan kitab Talmudnya, ya, Taurat yang mereka revisi itu, tapi mereka masih istiqomah megang itu. Ya, meskipun mereka salah kaprah, disebut sebagai kaum dhol, ya, yang sesat dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, al-maghdub, tapi mereka setidaknya masih konsekuensi dengan kesesatannya. Ya kan? Istiqomah dengan kesesatannya. Artinya kalau di kitab sucinya berkata apa, mereka masih melakukan. Tapi kalau orang Islam yang tadi kita bilang KTP, ya terus pengennya njaluk ya apa terus? Ya. Hanya sebatas betul-betul Islam yang nempel pada biodatanya saja. Ya, apalagi ditambah kehidupan hariannya hanya sebatas melok-melok.
Ya, ada acara bersih desa dalam tanda petik yang ada ritual-ritual berbau kesyirikan ikut. Ya, kemudian berdoa, berhajat kepada ahli kubur di kuburan juga ikut. Nah, ini mau nggak mau, la ilaha illallahnya sudah nggak usah ditanya lagi, Mas. Secara zahirnya maka dia hanya sebatas Islam KTP saja. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin bisa dilanjutkan. Alinea berikutnya. Bismillah. Yang menjelaskan kekafiran orang yang melakukan pembatal keislaman walaupun mengucapkan la ilaha illallah dari kisah kemurtatan sepeninggal Nabi adalah bahwa orang-orang yang murtad itu berbeda-beda dalam kemurtatan mereka. Di antara mereka ada yang mendustakan Nabi Muhammad SAW dan kembali menyembah berhala, dan mereka berkata, seandainya dia benar-benar seorang nabi, niscaya dia tidak meninggal. Di antara mereka ada yang tetap di atas 2 syahadat, namun mereka mengakui kenabian Musailamah karena mereka menyangka bahwa Nabi SAW melibatkannya dalam perkara kenabian. Latar belakangnya adalah Musailamah memberikan persaksian dusta. Kemudian orang-orang menyaksikan persaksian palsu itu, maka sebagian besar manusia membenarkannya. Dalam perkara ini para ulama sepakat bahwa mereka adalah orang-orang yang murtad walaupun mereka tidak mengerti itu. Dan barang siapa yang ragu tentang kemurtadan mereka, maka dia kafir. Apabila engkau mengetahui bahwa para ulama sepakat bahwa orang-orang yang mendustakan Nabi, kembali menyembah berhala dan mencela Rasulullah SAW, keadaannya sama dengan orang yang mengakui kenabian Musailamah, yakni murtad walaupun mereka tetap melakukan seluruh amalan keislaman. Di antara mereka ada yang masih menetapkan 2 kalimat syahadat namun membenarkan Tulaikhah yang mengaku nabi. Di antara mereka ada yang membenarkan kenabian Al-Ansi, seorang pemimpin San'a. Para ulama sepakat bahwa mereka semua itu sama saja, baik mereka yang mendustakan Nabi SAW dan kembali menyembah berhala-berhala, maupun mereka dengan jenis kemurtatan yang lain, berada dalam keadaan yang sama. Ya, cukup. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan di dalam risalah ini, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, faminhum man kadzdzaban nabiyya wa raja'u ila ibadatil awthan. Jadi bentuk kemurtadan itu macam-macam. Yang pertama yang sampai mendustakan Rasul dengan meyakini kalau Nabi atau utusan Allah ya harusnya nggak mati. Ya, itu keyakinan yang menyesatkan. Maka hari ini mungkin tidak sevulgar ini, tapi setidaknya meyakini dengan keyakinan yang sama bahwa Nabi SAW itu masih hidup. Buktinya ada akidah keyakinan bisa melihat Nabi yaqdhah dalam kondisi sadar. Kita ini lebih susah kan kalau menghukumi melihat Nabi dalam mimpi, karena Rasul kan masih bisa menyampaikan betul, man ro'ani fil manam faqad ro'ani. Siapa yang melihatku di mimpi ya betul melihatku, karena setan nggak bisa menyerupai aku. Ini kan lebih susah kita menghukumi.
Tapi kalau sudah mengaku melihat Nabi, berjumpa Nabi, bukan lewat mimpi, sadar melek gini loh Mas. Ya, tiba-tiba, saya ya terharu pas ngisi gini, langsung, sebentar para jamaah. Di pojokan kita Nabi telah datang. Waduh. Nah, ini kan bahaya sekali. Ini namanya halusinasi. Ya. Dulu sudah ada yang meyakini itu, cuma vulgar. Harusnya kalau utusan Allah kan tidak meninggal. Kalau hari ini nggak sevulgar itu, bahasanya Rasul itu masih hidup. Kan sapa doa ya aslinya. Loh, bagaimana dengan penjelasan Abu Bakar tadi? Kan kita mengikuti, ya karena sunnah ajaran itu dua. Ya, ajaran itu dua, as-sunnah itu dua. Sebagaimana sabda beliau, alaikum bisunnati, peganglah ajaranku. Siapa yang dimaksud? Ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup? Enggak, beliau masih melanjutkan, wa sunnah khulafa'i rasidinal mahdiyina mim ba'di, dan ajaran khulafa'i rasidin, artinya sahabat-sahabatku, diwakili Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhu. Abu Bakar sudah membawa akidah yang benar, Nabi wafat sudah. Kalau pengen menghidupkan, hidupkan ajarannya, bukan keyakinan Nabi itu hidup di dunia ini. Kalau masalah hidup di alam kubur dengan kenikmatannya, yo jelas Nabi mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, jelas. Bahkan manusia yang paling Allah berikan kenikmatan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di alam kuburnya hari ini. Dan Allah juga nanti akan bangkitkan. Dan Nabi juga akan menunggu umatnya, termasuk kita, semoga bagian yang ditunggu oleh Nabi. Masalahnya itu ada yang ngaku-ngaku, ya saking cintanya, tapi ternyata besok di hari kebangkitan Nabi malah nggak kenal sopo kowe. Ya, itu malah yang menyakitkan kan? Karena sekarang cinta hanya sebatas cinta karena syubhat tadi, bukan atas dasar ilmu. Ya. Masa pokoknya gak perlu majelis ilmu, gak penting, gak usah sinau kebak-kebak lah. Terus penting sholawat wae. Ya. Ini kalau kita luruskan, ya mosok sholawat gak kita bilang baik, ya sholawat ya baik. Kita berdoa diawali dengan memuji Allah dan bersolawat, menutupnya juga menyanjung Allah dan bersolawat. Hari Jumat kita memperbanyak solawat. Tapi kan gak kemudian gak usah sinau ukur solawat, wae. Ya. Pengen apa Mas? Kalau demek barangnya Mas solawatin. Wah luwih parah meneh. Ya kan? Pengen HP ini dicekel solawatin. Pengen mobilnya dicekel demek solawatin. Pengen omah demek temboknya solawatin. Lah kok kaya ilmu sulapan aja. Ya, tapi kemudian kadang disalahpahami, kita dikira gak setuju dengan sholawat. Hati-hati. Musailimah, ya ini tadi kan disebutkan, sebagian mendustakan wafatnya Nabi, wa sebagiannya raja'u ila ibadatil authan, ya, sebagiannya kembali murtad nyembah berhala. Wa minhum man thabata ala syahadataini, dan sebagian dari mereka masih punya syahadat, wa aqarra, tapi menetapkan bahwa Musailamah bagian dari Nabi. Itu enggak sembarangan. Karena Musailamah, makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda gini, hari kiamat tidak akan tegak selagi belum muncul thalathina dajjalin. Ya, saya telah bahas panjang lebar hadis ini. Ini zaman kita masih ngajinya di sebelah itu.
Nggak tahu itu di YouTube masih ada apa enggak itu. Nanti bisa dilihat lah. Tapi tahun kapan saya lari. Itu kayaknya masih zaman usulul salasa apa kasyfus syubhat. Ya. Intinya gini, Rasul sampaikan akan muncul 30 nabi palsu sampai menjelang hari kiamat. Ya, jangan disalahpahami bahwa 30 ini batasan maksimal. Karena kalau kita hitung 30 nabi palsu, wis sing made in Indonesia wis luwe. Ya, yang made in Indonesia saja itu sudah lebih dari 30. Apalagi yang made in internasional. Jadi kalau dari zaman hadis Nabi ucapkan sampai hari ini nabi palsu itu udah atusan bahkan mungkin ewonan. Cuma yang disebut salatina dajjalin 30 pendusta yang ngaku nabi ini dalam tafsiran para ulama yang pengikutnya banyak dan sebagiannya sudah Rasul sebutkan. Contohnya yang di sini tadi ada Musailamah, ada Al-Aswad Al-Insi, ya itu bagiannya. Maka ulama hari ini sebagiannya memasukkan wong kribo ke India sapa jenenge? Yang di Nusa Tenggara Barat punya asosiasinya, punya sumur, punya bukan namanya ya. Wong kribo. Klambine uren. Syaibaba. Ya, nanti coba bisa di googling itu. Itu kan punya, itu kalau dibilang dermawan orangnya. Maka salah satu ciri khas nabi palsu zaman Nabi Muhammad Musailamah dengan zaman sekarang kesamaannya diantaranya rata-rata loman dengan simpatisannya. Syekh Baba itu kan dikenal dermawan, ahli pengobatan, ya. Tapi emang aslinya berangkatnya basicnya kan perdukunan. Di Nusa Tenggara Indonesia ini kan baik barat dan timur kan ada beberapa sumber-sumber airnya atau sumur-sumur darinya. Ada pengikutnya di Indonesia. Ora trimo nang negarane dhewe. Nah, ini makanya dikategorikan ini bagian dari 30 ini. Karena pengikutnya mendunia. Enggak cuma lokalan. Trimo kaya nabi palsu sing bekas tukang cukur kae sapa? Yang gravatar apa-apa wis kuwi ra mlebu. Ya kan paling pengikute karo istrine anake ngono ponakane ketemu karo wong 15 ngono tok ya. Tapi ya apa kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, setiap ada yang ngaku pasti ada pengikutnya. Sampean melu-melu. Yakin mesti ada pengikutnya. Meskipun cuma seorang, pasti ada. Ya, saya nabi Pak, saya nabi namanya. Saya penerus Nabi Muhammad gitu. Ya, pasti ada pengikutnya. Setiap kesesatan itu pasti ada yang begitu. Cuma banyak dikitnya itu beda-beda. Ya, tapi pasti ada. Nah, Musailamah Al-Kadzdzab kan orang itu kan masyarakat Bani Hanifah khususnya tahu Nabi Muhammad punya mukjizat. Musailamah ketika diminta mukjizat, ya dia kan pinter ngomong, jadi bisa bersilat lidah. Dia kan punya basic perdukunan juga, ahli sihir juga. Jadi ketika ngelewatin kebun, ditunjuk, kebunnya jadi garing kabeh, Mas. Kan kudu lek mukjizati kan gini, Mas. Tanah tandus, ya kan, ditunjuk, terus dengan izin Allah subur lah, itu kan mukjizat. Ya ini orang. Jadi ketika lihat kebun, ditunjuk nih, saksikan kelebihanku. Deng, wah garing kabeh. Entah. Ya, ini enggak semua orang bisa melakukan. Aku bisa. Wah. Ya orang ada terkesima. Padahal kalau nalarnya bener, lu ki malah jadi tandus ki. Ya. Nabi kan banyak cerita tentang Nabi Muhammad SAW. Diceritakan Nabi Muhammad itu kalau ada anak dilus-lus rambutnya sama Rasul, itu sampai gede, bekas lus-lusannya Nabi itu nggak membuat rambut itu wanen, Mas. Hitam terus. Makanya ada kan sebagian sahabat-sahabat kecil itu yang ketika usia tua
ubannya ki nggak apa ya istilahnya nggak roto. Ketika ditanya yang hitam kok masih hitam banget, tapi wanen banget katanya. Yang hitam itu dulu bekas diusap oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah Musailamah ya ngono mas. Jadi kalau ada anak kecil pengen sama orang tuanya dapat keberkahan tabarukan nih, dilus. Tapi setiap rambut yang dilus gogrok mas. Ya kan? Tapi ini kan namanya orang sudah ke doktrin, wah gogrokan ini yang menjadi barokah. Padahal kan kalau lagi nalar, lu malah iki piye tuh? Rambut bener-bener malah rontok, malah dibilang berkah. Ya. Jadi ada mukjizat dalam versi ya apa? Musailamah Al-Kadzab dalam tanda petiknya itu. Tapi karena sudah namanya pengikut ya mau gimana lagi? Mai berjumpa dengan Amr bin As. Amr bin As saya bacakan beberapa riwayatnya. Musailamah Al-Kadzab ketika bertemu dengan Amr bin As berkata, kamu membawa apa dari nabimu? Ya. Madza unzila ala sahibikum fi hadzal hin. Ya, enggak lama ini yang diturunkan oleh Tuhannya Muhammad itu apa? Maka Amr bin As menjawab, qala unzila alaihi, telah diturunkan kepadanya wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Surat Al-Asr. Amr bin As tahu kalau ini nabi palsu. Balik tanya, lah kowe untuk wahyu apa? Ya, Musailamah ya setele kayak nabi. Jadi sebelum turun wahyu iki kaya merem sik, pingsan sik, gemep apa keringetan dulu wis gitu. Jadi menundukkan kepala dulu, tunduk dulu. Wis kaya persis kaya wong meh entuk wahyu itu. Makanya lihat dukun-dukun, tukang sihir tuh model modusnya kan nggak jauh beda seperti itu. Merem-merem sih, kemudian tiba-tiba melek dan berkata kepada Amr bin As, barusan aku mendapatkan wahyu. Qala Musailamah, kata Musailamah, ya wabar, innama anti udhunani wasodar. Ngono tok. Ben kaya wal asr kan, wal asr ki waber. Waber ki kalau neng Jawa kok caper mas, jenis serangga. Ya waber, falaha udhunani wasoder. Caper, duwe kuping loro, duwe dodo siji. Ya Allah, kuwi kok ayat apa IPS malah mengenal hewan. Tapi memang kebanyakan surat-surat atau ayat-ayat wahyunya Musailamah itu rata-rata kebun binatang. Ada dikenal dengan surat al-fil, surat fil. Kita kalau surat fil kan jelas. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ada kandungan yang dalam sekali. Kalau versinya Musailamah al-fil, gajah. Wa ma adraka mal fil. Kalian tahu enggak apa itu gajah? Lahu zalumun tawil, ya. Jadi punya belalai yang panjang, wa khurtumun tawil, belalai yang panjang, ekor yang panjang, dzalika min khalqi rabbinal jalil. Semua ciptaan dari Tuhan kita yang maha mulia. Iki nabi apa guru PAUD lah ngene iki. Ya kon trimo ngajari gajah. Ngerti apa ora gajah ya. Ulama tafsir itu sampai mereka punya penjelasan setiap lafadz wama adroka. Ayat-ayat yang ada wama adroka itu mesti sesuatu yang tidak bisa disentuh dengan indera kita. Adro yudri itu pemahaman atau pengetahuan yang tidak tersentuh dengan indera. Makanya kan apa
apa yang wa ma adraka mal qari'ah al-qari'ah apa hari kiamat. Wa ma adraka mal qari'ah, kamu tahu enggak hari kiamat? Bisa kita sentuh hari kiamat? Enggak bisa. Ya. Lailatul Qadar. Ya, bisa kita sentuh, kita tahu wujudnya. Semuanya abstrak. Lihat terima gajah dicekeli sapa, Mas? Ya, kebo, caper tadi, bisa nggak kesentuh? Bisa. Jadi secara bahasa aja dia sudah cacat. Wa ma adroka itu nggak bisa dipakai ke sesuatu yang bisa tersentuh dengan indera kita. Ya. Itu contohnya al-fil. Terus ada surat Difda, surat kodok. Enak meneh makanya. Ya Difda bintu Difda, ya kan? Wahai kodok, lahir dari 2 ekor kodok. Lah, la haula wala quwwata. Ya, kemudian ada lagi surat Khobizat, bakery, roti. Oh nah ya kan? Wal hasidati hasda. Wah, ini ketika pengen nyanyi ayat wadzariyati dzarwa. Turun ayat wan naziati, ya. Itu maka dia bikin wadzariyati qamha, orang yang sedang numbuk gandum. Wal hasidati hasda, yang sedang manen gandum. Wat tahinati tohna, sedang ngadoni gandum. Ini kan tutorial bikin roti. Awas lah, gak usah terus nih lah. Ya, intinya dia itu bikin ya surat-surat yang memang Allah sudah menyebutkan faktu bisuratim mim mislih. Kalau bisa bikinlah 1 ayat aja yang bisa menggambarkan sebagaimana ayat dalam Al-Qur'an. Makanya Bani Hanifah itu sebetulnya ketika mereka tahu Musailamah kayak gini tuh bilang sudah hentikan. Kami tahu kowe iki jane wis levelmu beda. Cuma ya itu tadi, kita ini satu qabilah. Dan dulu masa jahiliyah mereka punya pakem unsur akhaka dzaliman au madluman. Pokoknya ewangi, tulungono dulurmu mbuh zalim mbuh dizalimi. Nah, bener salah pokoknya selagi satu komunitas, satu kabilah, satu suku tak belo. Wis to, ngerti aku ki kowe iki nabi palsu, tapi tenang karena masih satu suku. Kita tetap berada di belakangmu. Ngono. Ini apa jenenge, Mas? Ya. Betul-betul asobiyah, penyakit kesukuan. Nah. Maka kita lanjutkan ya. Apabila engkau mengetahui bahwa para ulama bersepakat bahwa orang-orang yang mendustakan Nabi kembali menyembah berhala-berhala, mencela Rasul, keadaannya sama dengan orang yang mengakui kenabian Musailamah, yaitu yang murtad. Ya. Jadi kalau bahasa sensitif hari ini, orang-orang yang membuat syariat baru, sholawat baru misalnya, dzikir baru misalnya, dengan al-iddah, penentuan bilangan, Rasul nggak pernah menentukan, ya tertentu misalnya, ini kan berarti membuat syariat baru dan dia yakin itu datang dari gurunya, yaitu waliullah sopo, atau dibimbing langsung oleh Nabi Muhammad ketika tidurnya, padahal ini jelas dustanya. Maka orang-orang yang seperti ini nasibnya sama dengan orang yang menyembah berhala murtadnya. Ya. Kenapa? Karena sama-sama menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma bedane sing awale murtad nyembah berhala, jelas ketok nyembah selain Allah. Kalau ini dengan cara Allahnya ada tapi membuat sekutu bagi Allah. Apa itu sekutunya? Ya Nabi, ya mungkin malaikat Jibril, ya wali-wali yang dikultuskan itu. Dan kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ini syubhatnya di sini. Di zaman beliau itu, ya, ketika melihat kuburan-kuburan
pada dibangun-bangun, ya, ditinggikan, dikuncup-kuncup, apalagi kuburan-kuburan para sahabat. Dan beliau melihat, menyaksikan orang tawaf, betul tawaf keliling kuburan. Ya. Jadi ke Madinah bukan untuk ke Masjid Nabawi, tapi malah lebih sering tawaf ke kuburan Baqi. Itu ada di zamannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Maka beliau kemudian membawa tulisan-tulisan seperti ini. Nah, ini bisa mengerontokkan dan menggugurkan la ilaha illallah. Di antara mereka ada yang masih menetapkan 2 kalimat syahadat namun membenarkan Tulaihah yang mengaku nabi. Lah ini Masya Allah, ini orang yang mengimani Tulaihah, ini orang yang paling nyesel besok hari kiamat, Mas. Kenapa? Karena Tulaihah nanti sempat ketemu sama Umar bin Khattab, didakwai, dinasihati tobat. Tapi kan sebelum itu enak pengikutnya yang wis mati, Mas. Opera ya kan? Tulaihah itu dia nabi palsu. Tapi karena itu tadi kalah masa, ya, kalah masa, akhirnya dipikir-pikir, ya wes lah, aku tak balik nah wae lah. Ya. Tuh, ketemu sama Umar bin Khattab, dinasihati, dikuatkan lagi, membersamai Umar lagi, berjihad bersama Khalid bin Walid. Artinya baiklah, orang Tulaihah ini akhirnya baik lagi. Ya, nggak seperti Musailamah mati dalam kondisi kafir, murtad, nabi palsu. Nggak seperti siapa, Aswad al-Insi. Tapi Tulaihah ini bertobat. Tapi kan dia sudah punya pengikut sebelumnya yang juga diperangi oleh Abu Bakar, As-Siddiq, mati. Ayo kan, gak enak banget itu. Besok di hari akhir kan, loh, sing tak imani jebule ya dapat pengampunan Allah, aku nih malah kekal di neraka selama-lamanya. Besok juga kejadian. Orang-orang yang mengikuti hanya karena doktrin itu tadi, ya, yang mengaku waliullah, mengaku dapat wangsit dari Nabi Muhammad, tapi taubat, ya, dan masih ada pengikutnya, ya, besok di akhirat nyesel itu. Ya Allah, sing tak ikuti jebule tobat, aku nih sing gak mau ngilmu, gak mau menuntut ilmu, nyesel selama-lamanya. Dan itulah penyesalan yang nyata. Maka di sini para ulama sepakat bahwa mereka semua itu sama saja, baik yang mendustakan nabi, menyembah berhala, maupun dengan jenis kemurtadan yang lainnya dalam keadaan yang sama. Wallahu a'lam. Kasus kemurtadan yang lain adalah Al-Fuja'ah As-Sulami. Ketika dia datang menemui Abu Bakar, dia menyebutkan keinginannya untuk memerangi orang-orang yang murtad dan dia meminta dukungan dari Abu Bakar. Lalu Abu Bakar memberinya persenjataan dan hewan-hewan tunggangan. Namun As-Sulami membunuh membabi buta baik muslim maupun kafir dan mengambil harta-harta mereka. Maka Abu Bakar menyiapkan satu pasukan untuk memeranginya. Ketika pasukan itu bertemu Al-Fuja'ah, berkata kepada pemimpin pasukan itu, Al-Fuja'ah berkata kepada pemimpin pasukan itu, engkau pemimpin yang dipilih Abu Bakar dan aku pun pemimpin yang dipilih beliau, namun aku tidak kafir. Pemimpin pasukan itu berkata, jika engkau jujur maka lemparkanlah senjatamu. Dia pun melemparkannya, kemudian dia dibawa menghadap Abu Bakar. Lalu Abu Bakar memerintahkan agar dia dibakar dengan api dalam keadaan hidup-hidup. Demikian ini hukuman sahabat terhadap orang ini, padahal dia masih mengakui rukun Islam yang 5. Lalu bagaimana sanggahanmu dengan orang-orang yang tidak mengakui satu kalimat pun dari Islam, kecuali ia hanya mengatakan la ilaha illallah dengan lisannya, namun sikapnya mendustakan maknanya.
dan menegaskan sikap berlepas diri dari agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dari kitabullah. Mereka yakni orang-orang Badui mengatakan Islam ini adalah agama orang yang hidup menetap, adapun agama kami adalah agama leluhur kami. Kemudian orang-orang yang sangat durhaka lagi jahil itu memfatwakan bahwa mereka ini tetap merupakan kaum muslimin apabila mereka telah mengatakan la ilaha illallah, walaupun mereka menegaskan semua sikap pembatal keislaman itu. Maha suci Allah, ini adalah kedustaan yang amat besar. Alangkah bagusnya ucapan seorang Badui ketika dia datang ke tempat kami dan mendengarkan sedikit tentang Islam. Dia berkata, aku bersaksi bahwa kami adalah orang-orang kafir, yakni dia dan semua orang-orang Badui. Dan aku bersaksi bahwa tokoh agama yang menamai kami sebagai seorang muslim, dia adalah kafir. Barakallahu fikum. Jamaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Catatan akhir dari risalah yang ke-6 ini menunjukkan kalau kita ini berusaha tidak taklid. Ya, hampir pembahasan akidah atau tauhid dalam kajian kita bersumber dari buku-buku ataupun risalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dari dulu kita mulai sampai hari ini. Tapi bukan berarti kita mengkultuskan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Kalau beliau salah, ya kita tetap sebutkan kesalahan beliau, termasuk dalam poin ini. Ya, jadi beliau dalam alinea kemurtadan Al-Fujaah As-Sulami betul dan berakhir dibakar oleh Abu Bakar As-Siddiq ini sangat lemah dalam periwayatannya. Bahkan Fujaah itu namanya macam-macam dalam riwayat. Jadi antara Imam Ibnu Hajar, kemudian At-Tabari, kemudian dalam Tarikh Dimashq, kemudian dari beberapa kitab-kitab sejarah yang lain itu disebutkan. Tapi ada yang nyebut nama aslinya Iyas, ada nama aslinya Bajir, dan lain seterusnya, sehingga ulama-ulama muhadditsin hari ini seperti Syekh Albani dan lain seterusnya dari kalangan muhaddis menyimpulkan bahwa semua riwayat yang menunjukkan bahwa Abu Bakar As-Siddiq membalas kedustaan Fujaah As-Sulami dengan membakar dia hidup-hidup, ini dusta atas nama Abu Bakar As-Siddiq. Tidak mungkin, karena Abu Bakar itu sahabat yang sangat meniru Rasulullah SAW. Ya, dan Nabi Muhammad SAW melarang untuk menghukum dengan membakar, karena membakar itu haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk makhluk hidupnya, ya. Jadi nggak mungkin selevel Abu Bakar yang beliau kalau baca ayat azab aja nangis-nangis, bahkan bisa sampai pingsan. Lah mosok kemudian menyiksa manusia dengan dibakar hidup-hidup. Ini berarti kan nggak sinkron dengan kehidupan kelembutannya Abu Bakar As-Siddiq. Meskipun beliau tegas dengan orang-orang murtad, diperangi, dibunuh, tapi sebagaimana perang di zaman Rasul SAW. Cari titik-titik kelemahannya, seperti cepat untuk dipangkas lehernya atau dipanah jantungnya, bukan kemudian dibakar hidup. Maka bukti kalau kita tidak taklid dalam kajian dan juga kepada tokoh seperti Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, maka alinea yang menceritakan bahwa Abu Bakar menghukum membakar hidup-hidup Fujaah dan pasukannya, ini lemah sekali periwayatannya. Ya, kalau Abu Bakar memerangi Nabi palsu, betul
seperti di perang Yamamah, tapi itu perang sebagaimana zaman Nabi SAW berperang. Ya, tapi catatan berikutnya betul, demikianlah hukuman ya ketika orang masih mengakui rukun Islam tapi mulai mempreteli sebagian dan sebagian yang lain. Ada nabi palsu perempuan namanya Sajah dari Bani Taim. Itu lebih timur lagi dari wilayahnya Musailamah. Tapi ini sukunya kecil. Makanya caranya dia ingin gabung bersama Musailamah. Musailamah karena sudah tahu pengen diperangi, lumayan ini nambah-nambah pasukan. Ya, 100.000 ditambah pasukannya saja. Akhirnya saja diajak di tenda militernya itu selama 3 hari yang ujung-ujungnya dinikahi, tapi ternyata nggak pakai mahar. Maka umatnya saja nggak terima, mosok nikahi nabi kita nggak pakai mahar, wong Arab aja nikah pakai mahar. Akhirnya Musailamah ngelesnya gini, ya udah tak kasih mahar lain daripada yang lain. Maharnya untuk kalian dan umatku juga, mulai hari ini tidak perlu lagi isya dan subuh, dikorting mas. Ya makanya biasanya itu yang menarik itu, ya yang model beragama banyak diskonannya itu, ya itu cukup menarik. Musailamah salah satu menggiurkan dakwahnya kayak gitu. Dah mulai hari ini saksikan. Ya, kan aku nabi penerus Nabi Muhammad. Ya, yang awalnya kita 5 waktu, mulai hari ini nggak perlu subuhan, nggak perlu isaan, cukup 3 sholat aja. Setuju? Ya setuju kabeh kalau gitu. Ya, itu. Maka hari ini juga sama. Siapa yang mulai mempreteli dari syariat wajibnya, dari rukun-rukun Islam, maka dia sejatinya telah menanggalkan la ilaha illallahnya. Ya. Dia la ilaha illallah tapi mengatakan Jumatan nggak wajib. Ya, bagi yang menunaikan Jumatan, bukan orang sakit, bukan laki-laki, bukan yang sedang menetap, ya nggak safar, ya tapi boleh untuk tidak Jumatan atau semisalnya. Lalu bagaimana dengan orang yang tidak punya la ilaha illallah sama sekali? Seperti masyarakat jahiliyah zaman Nabi nggak mau menyebutkan la ilaha illallah. Bukan mereka bodoh, tapi saking pinternya mereka memahami la ilaha illallah. Kalau saya mengucapkan la ilaha illallah berarti ya ora oleh keberhala lagi menyembelihnya. Kalau aku mengucapkan la ilaha illallah berarti sudah nggak boleh lagi bersumpah kepada selain Allah. Kalau saya mengatakan la ilaha illallah berarti sudah nggak ada lagi sesembahan-sesembahan yang lain yang aku kultuskan. Itu saking pinternya masyarakat, levelnya Abu Jahal, Abu Lahab. Maka hari ini lebih nggak pinter berarti. La ilaha illallah mengkultuskan kuburan. La ilaha illallah masih meyakini berobat ya dengan sesuatu yang tidak ada syar'inya maupun ilmiah medisnya. Ngucapin la ilaha illallah tapi masih mempercayai weton kono weton gini. Ya, ngucapin la ilaha illallah tapi masih meninggalkan sholat wajib 5 waktu. Nah, ini kan semuanya nggak punya konsekuensi dan tahu apa komitmen dari la ilaha illallah. Maka semuanya adalah kedustaan besar atas nama agama. Alangkah bagusnya ucapan salah seorang badui ketika dia datang ke tempat kami, yaitu ke tempatnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dia berkata, aku bersaksi bahwa kami adalah orang-orang kafir. Malah tenanan nih ngomong ya. Yakni dia dan semua orang-orang badui bersaksi bahwa tokoh agama
yang menamai kami sebagai orang muslim, dia kafir. Ya, jadi bicara kekafiran muayyan itu memang enggak semudah secara umum. Ya, orang yang menyembah kuburan yang kita bilang perilakunya perilaku kekafiran. Menyembelih kepada selain Allah, ya, perilakunya perilaku murtad. Tapi untuk orangnya dan kita bukan waliul amr, maka kita tidak bermudah-mudahan mencap bahwa kamu telah murtad dan kamu layak di neraka. Yang terbaik adalah kita ingatkan, kita ajak dia untuk bertaubat, untuk kita perdengarkan kembali syahadatnya asyhadu alla ilaha illallah, dan kita ajari konsekuensi dari la ilaha illallah itu lagi. Wallahu a'lam bissawab. Waktu dan tempat kami kembalikan ke moderator. Jazakallahu khairan Ustaz. Ini yang cukup menarik tadi penjelasan Ustaz. Kenapa orang-orang Quraisy justru tidak ada yang punya pemikiran yang penting membaca la ilaha illallah kan sudah Islam itu. Nah, ini apakah karena mereka memahami makna ini atau bagaimana? Karena kan selain orang Quraisy ada yang penting sudah mengucapkan la ilaha illallah. Bahkan di negara kita maka rata-rata seperti itu. Apa ini karena mereka memahami secara bahasa atau bagaimana Ustaz? Ya. Jadi lafaz la ilaha illallah itu betul-betul lafaz yang berat di timbangan. Rasul sangat marah ketika Usamah bin Zaid di salah satu pertempuran, dan ini debut peperangan Usamah bin Zaid. Ketika lawannya sudah nggak punya kemampuan, tinggal tebas kemudian bersahadat. Usamah yakin, nah ini kurang golek amane tok, tebas akhirnya. Berita ini sampai kepada Rasul. Rasul marah. Ya, apakah engkau membunuh orang yang punya syahadat? Umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia hatta yaqul, sampai orang itu mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, sampai bertauhid. Berarti kalau sudah mengucapkan syahadat berarti dia iman. Ya, masalah hati itu bukan urusanmu, siapa yang tahu? Maka dari sini kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meminta ahli warisnya dari orang-orang yang salah bunuh. Jadi ternyata nggak cuma Usamah tok saat itu, ada beberapa ya yang senasib. Jadi beberapa prajurit muslimin musuhnya syahadat, nah ini hanya untuk cari aman, ditebas. Dikumpulkan ahli warisnya dan Rasul memberikan setiap nyawa ya dikasih 100 ekor unta ahli warisnya. Rasul mengatakan ini tebusan dari kesalahan prajurit muslimin. Lihat, nggak ada mas pasukan sesempurna ini mas. Dalam perang itu salah nyawa sama Rasul diganti. Satu orangnya itu ahli warisnya mendapatkan 100 ekor unta. Nah bagaimana dengan sebagian muslimin yang ngaku jihad dengan bom bunuh diri seperti di Bali atau di mana, yang ternyata korbannya sebagian muslimin sendiri. Ketika diwawancarai alasannya gak mutu blas. Ya namanya jihad, namanya berusaha itu kadang ya ada korban dari saudara sendiri. Ya semoga dapat ampunan juga, dapat pahala juga dari jihad kami. Lagi jawaban apa mas? Ya, Nabi saja yang salah bunuh, ahli warisnya dikasih 100 ekor unta. Ini yang muslimin nggak tahu apa-apa, nggak salah apa-apa, malah menjadi korban. Bilangnya ya namanya usaha ya terkadang ada korbannya juga. Ya. Ini pertama, berat timbangannya. Tapi kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga meminta umat ini untuk mengkaji la ilaha illallah. Ya. Lisannya sudah mengatakan sudah, berarti saudara kita.
Tapi kalau ternyata dalam kesehariannya tidak pernah melaksanakan dari konsekuensi la ilaha illallah, ya seperti yang kita bahas sepanjang ini. Dan konsekuensi itu yang sangat difahami oleh masyarakat jahiliyah di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang menafikan Nabi itu utusan Allah dengan mukjizat yang mereka lihat, khususnya Al-Quran. Cuma karena doktrin keluhuran dan nenek moyang bahwa udahlah kita tidak akan meninggalkan Allah, cuma kita akan menyekutukannya dengan Tuhan-Tuhan yang lain seperti Latta, Uzza, Manat ataupun berbagai macam jenis yang lainnya. Itu mereka nggak sanggup untuk meninggalkannya, makanya mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Hari ini orang bermudah-mudahan mengucapkan la ilaha illallah, sampai nikah barang terkadang enek sahadate, ya, tapi lupa akan konsekuensinya. Padahal jawabannya nanti di akhirat. Ya, ketika orang yang hanya sebatas Islam KTP pernah bersahadat, tapi ternyata tidak pernah melaksanakan ajaran-ajaran Islam, maka secara zahirnya dia sudah bukan lagi ahlus syahadah. Ya, seumur hidup dia nggak pernah melakukan satu amal soleh yang sesuai dengan syariat Islam. Cuma nantinya di akhirat urusan apakah syahadahnya itu betul-betul dari hati yang ikhlas, ya, sehingga bisa dinilai misqala dzarrah atau misqala habbah, itu Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu dari hati-hati hamba-hambanya dan manusia yang lainnya. Tapi kita menghukumi sebatas zahir dan lahiriahnya saja. Ya, jadi nggak bisa dibilang orang bertauhid dengan tauhid yang benar kalau dia bersyahadat tapi masih punya keyakinan di tokonya ada foto siapa, rezekiku juga melalui wali ini. Ya, dia bersyahadat tapi punya keyakinan, ya, kalau dagangannya laris, kalau sudah mendapatkan doa wirid setiap harinya berapa ribu kali. Ini salah satunya yang bisa menodai la ilaha illallah. Intinya satu, orang yang punya la ilaha illallah harus datang kepada ilmu yang membahas la ilaha illallah. Dan ilmu itu yang dipahami dengan baik oleh orang Arab di masa Nabi. Ya, oleh orang Arab di masa Nabi yang tidak difahami oleh orang Islam KTP hari ini. Ya, dikira lek wis sadat ya wis. Ya, gak usah sholat, apalagi ada jargon sing penting apik mbek wong liya. Wah itu. Ya, lah wong apik mbek wong liya tapi enggak apik mbek Allah Sang Pencipta piye terus. Ya. Gitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala betul ya, akan menilai orang bagaimana hubungannya dengan manusia yang lain. Tapi kan akhlak yang pertama adalah akhlak hamba kepada Rabbnya Subhanahu wa ta'ala. Pincang otomatis. Orang ketika baik sama sesama tapi enggak baik kepada Allah. Makanya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah ketika menyebutkan bahwa Rasul punya mukjizat terbesar yaitu Al-Quran. Tapi ada mukjizat terbesar setelah itu yang dikekalkan juga dalam Al-Quran yang diketahui oleh seluruh masyarakat jahiliyah Mekah. Peristiwanya masih di bulan ini, Dzulhijjah, tanggal 15. Ketika Rasul ditantang untuk menunjukkan kebesaran Allah, Rasul minta mereka untuk naik ke bukit Jabal Abul Qubais yang hari ini di Mekah menjadi rumah istana Raja Saudi yang ada di Mekah. Dengan bangunan khas istana Saudi, kemudian ada bendera hijau Saudinya. Itu bawahnya itu namanya Bukit Batu atau Gunung Batu Abul Qubais. Di situ peristiwa ini terjadi. Tanggal 15 Dzulhijjah
malam hari itu gelap apa terang? Belum ada listrik hari itu. Terang karena purnama. Ya, karena purnama. Saat itu Rasul mempersaksikan kepada mereka dengan telunjuk yang Allah sudah wahyukan untuk menggerakkan ke arah rembulan, dan rembulan itu terbelah. Diabadikan dalam surat Iqtarobatis sa'atu wansyaqqal qamar. Kiamat semakin dekat, bulan terbelah. Dan itu enggak cuma sekali, 2 kali diulangi oleh Rasul belahnya. Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ini termasuk mukjizat terbesar. Kenapa? Karena masyarakat jahiliyah yang hari itu ada tukang sihir ngakui bahwa ini bukan ilmu sihir. Yang dukun tahu ini bukan mantra dukun. Jadi yang dibawa Muhammad itu benar. Cuma karena tadi gengsi besarnya mereka, tahu konsekuensi la ilaha illallah, tetap akhirnya mereka bersilat lidah. Ya itu mah gawean Muhammad saja. Padahal mereka aslinya sangat tahu bahwa itu tidak mungkin dilakukan oleh manusia yang lainnya. Itu betul-betul murni mukjizat Allah. Tapi mereka nggak mau masuk Islam, nggak mau mengucapkan la ilaha illallah karena tahu konsekuensinya. Ya, hari ini orang la ilaha illallah tapi dilihat kesaktian sedikit malah langsung katut. Ya, langsung melok-melok. Ini ringkihnya dan tipisnya ilmu terkait dengan la ilaha illallah dalam masyarakat kita secara umumnya. Wallahu a'lam bishawab. Sebelumnya ada pertanyaan, monggo. Jam 12 kurang 10 menit. Berarti itu untuk memahami itu, Ustaz. Memahami sesuai dengan pemahaman orang Arab. Berarti ini harus pakai bahasa Arab. Itu kalau kita dari terjemahan gini cukup apa enggak, Ustaz? Ya enggak cukup. Kalau ya menuntut ilmu itu, makanya menuntut ilmu kan enggak ajek, menuntut ilmu itu bertahap. Awalnya kita ngaji atau baca-baca dengan terjemahan boleh, silahkan. Tapi jangan 10 tahun kok ngaji maca terjemahan tok, ya kurang bijak. Alangkah bagusnya naik levelnya, umpamanya ganti kitab aslinya. Ya, meskipun mungkin dirasa berat, harus ngarokatin dulu, ndak apa-apa. Belajar bahasa Arab ndak apa-apa. Itu bagian dari agama kita. Innaha juz'un min dinikum, kata Umar bin Khattab. Belajar bahasa Arab itu bagian dari agama kalian. Ya. Kurang apa ketika Imam Ibnu Katsir dalam surat Yusuf ayat yang kedua, ya, inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kami turunkan Al-Qur'an berbahasa Arab agar kalian itu berpikir. La'allakum ta'qilun. Jadi mudahnya gini. Sebelum saya bacakan tafsirnya ya. Kita pengen akal kita bener, ideologi kita waras, manhaj kita lurus. Dari ayat ini sumbernya 2. Quran bahasa Arab, Quran bahasa Arab. Karena kan ini inna anzalnahu Qur'anan Arabian. Kami turunkan Al-Qur'an berbahasa Arab. Ya, jadi kalau kita agamanya pengen istiqomah lurus, jangan tinggalkan 2 poin ini. Quran bahasa Arab, Quran bahasa Arab. Artinya Quran ngajinya, tafsirnya bahasa Arab juga para mufassir itu. Kandungannya, ya fikih-fikih di dalamnya semuanya buku induknya berbahasa Arab. Ini ringkesnya. Jadi kalau pengen tahu agama kita baik, jangan tinggalkan 2 faktor ini. Quran bahasa Arab, Quran bahasa Arab. Ya. Kalau ada orang, sekarang banyak terjemahan, nggak usah dirokan, itu mesti wong sing males belajar bahasa Arab gue. Asli nih. Ya. Mana ada ulama kemudian
mengatakan nggak usah belajar bahasa Arab karena sudah banyak terjemahan. Dari dulu sampai hari ini yang ada Islam masuk ke wilayah membawa bahasa Arab. Nih ya, tafsir dari Imam Ibnu Katsir. Wadzalika, oleh karena itu, li'anna lughatal Arab afsah lughat wa abyaniha wa ausa'iha. Karena bahasa Arab itu bahasa yang paling fasih. Fasih ini bukan, fasih ini kalau bicara bahasa Arab jangan fasih cuma di Indonesia ya. Fasih di Indonesia kan cuma sesuai tajwid, makhrajnya pas. Enggak cuma itu, namanya fasih itu orang yang ngomongnya bagus, orang yang mendengar mudeng, nah itu namanya fasih. Ya. Coba sekarang, kalau ada orang Arab asli, suruh 2 menit nganggo bahasa Arab, antum menilai fasih apa enggak? Fasih udah ngomong bahasa Arab, fasih. Tapi kita menilai secara umum belum fasih. Kenapa? Loh, sampean enggak mudeng kabeh. Ya, fasih itu ketika yang berbicara tahu, bagus dalam penuturannya, dan yang mendengar paham. Itu paling utamanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu bahasa Arab, bahasa Quran. Coba semua kandungan Al-Quran itu bisa dijelaskan oleh para ahli tafsir. Dibandingkan kita membaca buku yang lainnya, bahasa yang lainnya, itu kadang nggak bisa mewakili. Al-Quran bisa terwakili dengan tafsir para ulama yang muktabar, dengan bahasa Arabnya. Dan itu bisa menjelaskan, bisa sangat memperluas. Terkadang satu kata bisa diperluas, satu kata bisa dipersempit. Ya, sekarang buka jujur-jujuran, negara yang awalnya pakai bahasa Inggris sama pakai bahasa Arab, banyakan mana? Arab, Mas. Padahal awalnya Jazirah Arabiyah. Bayangkan sekarang antum buka peta Maroko, itu Afrika pencit mana itu? Iya kan? Sampai ujung Afrika berikutnya Mesir, ya, bahasanya bahasa Arab. Yordan, ya, Turki, wilayah baratnya kan, sampai Irak wilayah timurnya, bahasanya Arab. Itu berapa puluh negara hari ini yang awalnya dulu nggak ada bahasa Arab, bahasa Mesir, bahasa Mesir. Tapi ketika Islam masuk jadi bahasa Arab. Irak yo bahasa Irak, bahasa Romawi. Tapi ketika Islam masuk sampai hari ini bahasanya bahasa Arab. Ya, harusnya Muslimin tuh kayak gini, masuk wilayah, ya, wilayah ditaklukkan, wilayahnya bahasa resminya menjadi bahasa Arab. Karena akan disebar ilmu-ilmu itu. Makanya diantaranya ucapan Imam Asy-Syafi'i, Muslimin akan lemah setelah meninggalkan bahasa Qur'annya dan menggantinya dengan bahasa Aristoteles. Ya, ini kan bukan hanya sebatas bahasa Yunaninya, tapi berarti bahasa asing, bahasa ajam. Hari ini bukan bahasanya tok, sak figur-figur. Ya, mau dunia ekonomi, kesehatan, pendidikan, semuanya. Ya, negaranya aja juga beda. Antum nanti lihat ya, lihat. Romawi itu ke bawah, itu sampai Afrika tadi kan dicaplok. Sampai jazirah paling pencit bawah itu Yaman, itu masuk Romawi dulu. Persia ke bawah sampai India dicaplok kan. Ya, padahal dhuwur titik minat enggak, Mas. Padahal atas dikit itu jazirah Arab bagian apa? Mekah, Madinah. Yang ketika Islam jaya muncul dari situ sampai akhirnya menaklukkan 2/3 bumi, ini semuanya ini bahasanya jadi bahasa Arab. Termasuk Romawi Timur yang pernah ditaklukkan, ya, Konstantinopel. Kalau Romawi Barat sampai hari ini kan belum, yaitu yang ibu kotanya Roma, Italia.
Kalau Romawi Timur Konstantinopel ketika ditaklukkan dirubah ibu kotanya namanya, bahasa kota itu kan Bul, bahasa Turkinya. Islam, kota Islam jadinya Islambul. Itu awalnya. Tapi ketika masyarakat muslimin sudah gak suka dengan Islam, gak suka dengan bahasa Islam, mereka rubah sendiri jadi Istanbul. 6 abad jaya di sana. Ya, dengan kedinastian dikenal dengan dinasti Turki Utsmani. Ini masih pakai masdar Arab, Mas. Utsmani ada idhofah kan? Ini bagian dari bahasa Arab. Tapi ketika sudah nggak suka dengan bahasa Islam, mereka merubah sendiri dengan istilah Ottoman. Ya. Maka di antara rusaknya agama mulai meninggalkan bahasa Islam yaitu bahasa Arab. Semakin cinta dengan agama, semakin tersebarnya bahasa Arab. Nah ini makanya oleh Imam Ibnu Tatsir disebutkan wa aktsariha ta'diyatan lil ma'ani allati taqumu bin nufus. Al-Qur'an bahasa Arab itu yang paling bisa diserap oleh jiwa. Karena mukjizat Al-Qur'an itu. Ya, meskipun ada sesuatu yang susah, tapi kalau kita baca tafsirnya, akhirnya jiwa ini paham dan bisa untuk menerima. Falihada, maka karena kebesarannya itu, unzila asyraful kutub bi asyrafil lughat. Al-Quran diturunkan dengan kemuliaan pertama, kemuliaan bahasa. Berarti bahasa yang paling mulia bahasa Arab. Ala asrafir rusul, kepada utusan paling mulia yaitu Nabi Muhammad. Bisafarati asrafil malaikah, dengan duta yang membawanya malaikat paling mulia yaitu malaikat Jibril. Wa kana dzalika fi asrafi baqail ardi, dan diturunkannya di tempat lokasi paling mulia di dunia, tanah suci kota Mekah. Wabtada inzalihi fi asrafi syuhuri sanah wa huwa Ramadan, dan permulaan turunnya adalah bulan waktu yang paling mulia dalam setahun, yaitu malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Fakamula min kullil wujuh, ditutup tafsirnya dengan oleh karena itu bahasa Arab itu bahasa Quran sempurna dari segala sisinya. Gitu ya. Jadi ketika kita meniatkan diri untuk belajar Al-Quran, belajar bahasa Arab, itu kita bagian dari orang-orang yang para pendahulu kita dari para ulama melakukannya. Imam Syafi'i itu sudah, Imam Syafi'i kalau di Indonesia disebutnya Habib itu, keturunan Nabi memang, betul Quraisy. Berarti kan fasih banget bahasa Arab. Itu saja masih berada di suku Hudzail di Mekah, ya itu 10 tahun untuk mengkaji bahasa Arab, padahal beliau sudah fasih bahasa Arab. Makanya kemudian dalam fikih beliau masalah nikah, tidak sah akad nikah kalau tidak berbahasa Arab, setidaknya ada tazwid atau tankih nikah. Siapa ramah sampean? Wah lah terus piye saiki? Itu saking kuatnya bahasa Arab dalam dirinya Imam Syafi'i, mengantarkan madhab fikihnya nikah itu akadnya harus bahasa Arab. Padahal ini juga ya diselisih oleh 3 ulama madhab yang lainnya. Oh bahasa yang lainnya boleh, tapi Imam Syafi'i untuk menjaga kemurnian syariat kan sholat pakai bahasa apa? Arab. Adzan qomat bahasa Arab. Nikah kan juga bagian dari ibadah, makanya akadnya ya itu dengan bahasa Arab. Seperti kita melafalkan talbiyah mau umroh itu kan nggak bisa, ya Allah aku terima panggilanmu untuk umroh, nggak bisa, harus labbaika umrotan. Ya Allah aku penuhi panggilanmu untuk haji, kan nggak kayak gitu, tapi labbaika Allahumma hajjan. Bahasa apa ini? Bahasa Arab. Karena ibadah. Nikah kan juga ibadah, makanya akadnya dibangun dengan bahasa Arab. Meskipun ini bukan yang terkuat, tapi sebagai motivasi supaya kita belajar bahasa Arab. Setidaknya untuk kita memahami
zikir-zikir, bacaan-bacaan sholat, ya, ayat-ayat yang kita hafal, dan doa-doa harian. Karena kalau kita paham kandungannya, paham bahasanya, itu insya Allah bisa lebih menghujam ke sanubari kita. Wallahu a'lam bissawab. Jazakallah khairan Ustaz. Wah, ini untuk pelajaran bahasa Arab ya, yang belum menikah harus belajar dulu bahasa Arab. Ya, yang sudah nikah juga harus belajar bahasa Arab ya. Tapi nggak harus mengulangi Ustaz ya, akad nikahnya ya. Ngulangi apa dulu? Kalau dalam arti mau lagi kan ya. Untuk yang di sini kan syariat membolehkan. Kalau urusannya sama di bawah saya nggak ikut campur. Ya, mudah-mudahan ini motivasi untuk kita. Jadi nanti kalau misalkan di sini dibuka, okay, mungkin Idatul Lughawi persiapan bahasa. Kira-kira siap nggih Pak nggih? Wah, ana sing daftar apa ora ya? Ya, semangat saiki barang dibuka ora enek sing daftar gitu. Terima kasih Ustaz atas tausiahnya. Monggo Ustaz kalau mau ditutup. Barakallahu fikum, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan berakhirnya kajian pada hari ini, maka secara materi dan teori kita cukupkan pembahasan terkait dengan risalah Sittah Mawadhi' atau risalah Sittah Mawadhi' minas sirah Imam Muhammad bin Abdul Wahhab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi ilmu kita, merahmati kita, dan juga Allah memberkahi dan merahmati penulis yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Allah berikan luas kuburnya, Allah sinari kuburannya, dan lain seterusnya. Dan semoga bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, karena ilmu itu akan bernilai sebagai ilmu yang bermanfaat atau ilmu nafi' ketika diamalkan. Syukur-syukur bisa didakwahkan kepada yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.